Puji Tuhan, selamat hari Minggu, kita bersyukur. Minggu ini begitu luar biasa, Tuhan sudah tibakan kita di rumah Tuhan dengan tidak kurang suatu apapun. Sidang jemaat begitu bersemangat, semua sudah tiba di rumah Tuhan. Ada sukacita, puji Tuhan. Saya undang kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan menyerahkan ibadah kita pada minggu ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji hormat bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami datang dengan penuh ucapan syukur di hadirat-Mu. Terima kasih kalau Tuhan sudah berikan waktu kesempatan yang luar biasa. Kami boleh kembali ada di dalam rumah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, tidak kebetulan Engkau Allah sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau juga Allah yang akan memakai dan mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Jadikan mereka semua saluran-saluran berkat-Mu yang tercurah. Kami percayakan setiap peralatan yang dipakai, biar itu juga boleh berfungsi dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami tolak, kami patahkan segala kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu di dalam nama Yesus. Kami tidak izinkan kuasa ini bekerja dan kami undang Roh-Mu yang kudus, damai sejahtera-Mu limpah. Kami boleh menikmati sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Sebentar kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya hati Tuhan disenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percayakan jam yang indah ini. Haleluya, amin. Silakan duduk sidang jemaat dan waktu selanjutnya saya percayakan kepada pemimpin pujian untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang dikasih nama Tuhan Yesus. Saat ini mari kita memuji-muji Tuhan kita karena Tuhan kita begitu baik di dalam hidup kita. Kita tidak dapat melakukan apa-apa tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kemurahan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita andalkan di dalam hidup kita ini. Tetapi hanya satu pegangan kita, hanya Yesus yang kita sembah. Itulah yang menjadi pegangan hidup kita saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mari saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian, ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, bimbing jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bahkan jangan tinggalkan aku. Engkau alasan samaku hidup kasih-Mu. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, bimbing jalanku. Katakan kepada Tuhan, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bahkan
boleh kami andalkan di dalam hidup ini Bapa. Tidak ada yang boleh menjamin hidup kami. Tidak ada yang boleh menjamin masa depan kami. Hanya Engkau Yesus yang boleh menjamin hidup kami. Karena itu pegang tangan kami. Genggam hidup kami Tuhan. Kami berserah hanya kepadamu saja. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Yesus. Kami sungguh bangga punya Tuhan yang menyatakan dirinya bagi kami. Yang menunjukkan jalan bagi kami. Sehingga kami punya pengharapan di dalam hidup ini Tuhan. Hidup kami tidak sia-sia. Sehingga kami dipenuhi sukacita. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami, ada sukacita besar yang Tuhan janjikan bagi kami. Itulah menjadi alasan kami, karena Engkau pegangan hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, pegang tanganku. Tuhan, kami menjadi orang-orang pemenang di antara orang-orang pemenang Tuhan. Karena kami anak pilihan-Mu. Karena kami adalah anak-anak pilihan-Mu Tuhan. Saat ini kami menyatakan sukacita kami, memuji-muji Tuhan saat ini lewat puji-pujian kami di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita angkat pujian kita. Lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dibantah janjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dibarkanlah banjinya, Yesus Raja segala
lebih, kita lebih, lebih dari pemenang. Kita lebih, kita lebih, lebih dari pemenang. Amin. Puji Tuhan, kita adalah orang-orang pemenang. Sekalipun mungkin iblis melemahkan iman kita, mungkin iblis mencoba melemahkan kita, tapi kita dengan kuasa daripada Tuhan, kita boleh semangat di dalam kehidupan kita menghadapi semua apapun di sekeliling kita, kita semangat karena ada Yesus jaminan di dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal, kita minta kuasa Roh Kudus yang selalu memberikan kita kemampuan, Roh Kudus yang selalu membimbing kita. Karena kita sendiri kita tidak mampu, hanya kuasa Roh Kudus yang boleh mengingatkan kita, menguatkan kita. Apapun yang terjadi, kita katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Kita saja, kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Kita serahkan, peganglah tanganku Roh Kudus. Amin. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan memegang tangan kami. Hanya Roh Kudus Tuhan. Haleluya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Peganglah tanganku Roh Kudus. Amin. Tanganku Roh Kudus, setiap hari. Jangan tinggalkan kami Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan kami kemampuan. Amin. Amin. Tanpa Roh-Mu, haleluya, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan kudus, 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 kudus. Waktu dan tempat kami serahkan pada hamba-Nya. Kudus namamu, ku beri syukur dalam simfoni ajaib-ajaib Tuhan,
Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami kembali Tuhan, boleh Tuhan Yesus ada dalam rumah-Mu Tuhan. Kami boleh kembali Tuhan mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus itu yang boleh menyatakan isi hati-Mu buat setiap kami Tuhan. Sucikan kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Terima setiap berkat firman Tuhan. Bapa, kami juga mau menyerahkan Tuhan setiap firman, ayat yang kami baca, kami dengar. Engkau yang mengurapinya sehingga firman Tuhan ini boleh hidup dalam kehidupan kami. Boleh mengubah hidup kami menjadi seperti apa yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan buat jam yang indah. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Semuanya senang pagi ini? Berkemenangan? Amin. Puji Tuhan. Luar biasa Tuhan begitu mengasihi kita. Kita boleh ada di dalam persekutuan yang indah. Juga buat jemaat yang ada di rumah, kita juga percaya di mana 2-3 orang berhimpun, di situ Tuhan Yesus hadir. Amin. Ya, pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil di dalam Efesus pasal 4 ayat 13. Efesus pasal 4 ayat 13. Ya, kalau sudah kita baca sama-sama. Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, saya beri judul firman Tuhan ini standar hidup orang percaya. Standar hidup orang percaya. Ya. Kita boleh saja mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan saat ini. Ya. Mungkin sudah hampir 5 atau 6 bulan kita tidak sebebas dahulu kala. Ya, tapi jangan kita menjadi lengah. Ya. Ibadah baru sekarang mungkin cuma sebagian kecil lagi yang bisa ada di dalam rumah Tuhan. Yang lain masih online di rumah. Tapi janganlah keadaan ini ya yang menurut manusia tidak menyenangkan. Jangan itu membuat kita orang percaya menjadi lengah, menjadi letih lesu, lemah imannya, ya, menjadi malas untuk beribadah secara pribadi kepada Tuhan. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ya, jangan jadikan ini alasan untuk kita mumpung dulu lagi enggak ibadah. Saya mau rehat dulu, mau senang-senang dulu. Hati-hati karena disitulah kesempatan iblis untuk masuk, untuk merasuk pikiran kita, ya, untuk membuat kita lemah, down, ya, tidak bergairah untuk menjalankan hidup ini, ya. Tapi Tuhan mau kita senantiasa mau maju di dalam Tuhan, ya, seperti ayat ini mengatakan, ya, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, ya, khususnya bagian B, ya. Tadi mencapai kesatuan iman, tambah lagi pengetahuan yang benar, tambah lagi apa? Kedewasaan penuh. Tambah lagi, ya. Kedewasaan penuh, ya. Jadi
Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Jangan kita merasa berat hidup ini. Ya. Kalau kita merasa berat, semua orang juga merasakan dampak dari hal yang terjadi karena COVID-19 ini. Ya. Tuhan menyatakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu. Dia akan memberikan apa? Kelegaan kepada anak-anaknya. Ya. Jadi jangan letih lesu, kita harus maju terus. Ya. Ingat, kita ini masih dalam perjalanan. Masih dalam perjalanan, belum selesai perjalanan hidup kita ini. Ya, mungkin ada yang masih seperempat perjalanan, ada yang sudah setengah perjalanan. Ya, masih belum selesai perjalanan hidup kerohanian kita ini. Ada standar yang Tuhan mau dalam hidup kita. Efesus 4 ayat 13 ini ada perkataan dewasa penuh. Ya, dewasa penuh itu dikatakan manusia menjadi manusia yang sempurna. Kalau di bahasa Inggrisnya dewasa penuh ini a perfect man. Ya, manusia yang sempurna, yang utuh, yang lengkap, itu yang Tuhan mau. Tujuan Tuhan tuh kita menjadi orang Kristen yang dewasa penuh, yang lengkap, yang utuh, yang sempurna. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, seperti siapa? Seperti siapa manusia sempurna ini? Ya, kalau di dalam ayat pasal 4 ayat 13 itu di bagian akhir, dan tingkat kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan apa ibu-ibu, bapak-bapak yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi standarnya itu seperti apa? Seperti siapa? Dikatakan yang sesuai dengan tingkat ya, yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Wah, luar biasa ya. Kepenuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya fullness of Christ. Fullness, penuh ya, kesempurnaan Kristus. Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus sama seperti Tuhan Yesus yang sempurna. Ya. Itu patokannya, ukurannya, standar anak-anak Tuhan. Ya. Bukan seperti yang A, pendeta B, ya. Bukan seperti idola saudara, tapi standar Bapak, Ibu, Saudara dan saya tidak ada lain yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lalu mungkin sebagian akan berkata, Tante, kalau Tuhan Yesus kan beda atuh, ya. Terang aja dia bisa sempurna, kapan dia Allah? Kalau saya mah manusia, ya. Tuhan Yesus mah tidak ada bibit dosa dari Adam dan Hawa. Kalau saya mah ada bibit dosa dari Adam dan Hawa. Bagaimana saya bisa jadi dewasa penuh, sempurna seperti Tuhan Yesus? Ada jalan keluarnya. Ya. Jangan sedih. Karena Tuhan Yesus sudah, Allah Bapa di surga mengirim Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan kita yang berdosa. Supaya kita yang berdosa ini disucikan, diselamatkan. Ya, bisa menjadi milik kepunyaannya. Menjadi anak-anak dari Bapa kita di surga. Satu berita yang sukacita, ya, satu berita yang luar biasa. Makanya kita harus tahu untuk kita menjadi dewasa penuh seperti yang Tuhan Yesus inginkan dalam hidup anak-anaknya, harus ada poin pertama. Harus ada titik awal, startnya. Misalnya ini start, ini tujuannya menuju kesempurnaan, harus
dimulai dari startnya dulu. Startnya apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, percaya dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Ya. Ketika kita sadar, bertobat, kita mau percaya dan mau terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu baru starting point, ya. Baru poin awal. Baru startnya untuk menuju ke sempurnaan ini. Ya. Kita harus punya, ya. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 14 katakan, seberapa banyak kita yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ya, kalau Ibu Muti tadinya punya marga Boru Sihombing, ya, secara lahiriah Ibu Muti Boru Sihombing. Tapi secara rohania ketika Ibu Muti terima Tuhan Yesus, dia adalah anak Allah, pewaris kerajaan surga. Ya, untuk kita mulai perjalanan hidup kita harus ada lahir baru, ya, supaya ke depannya apa yang kita lakukan itu sesuatu yang berarti di hadapan Tuhan. Karena tanpa kelahiran baru, apa yang saudara lakukan itu tidak ada artinya apa-apa. Ya. Pertanyaannya sekarang, poin-poinnya, mengapa? Ya, mengapa standarnya atau patokannya itu harus Tuhan Yesus? Mari kita belajar. Ya, yang pertama, karena Tuhan Yesus adalah standar dari manusia yang sempurna. Ya, Tuhan Yesus kalau mau tahu manusia yang sempurna itu kayak apa sih? Lihatlah dari dalam diri Tuhan Yesus. Dari kelahirannya dikandung sampai dia mati di kayu salib. Ya, dia lahir ke dunia bukan dari benih Adam dan Hawa, tapi dikandung oleh Roh Kudus. Namanya aja Roh Kudus, berarti dia kudus. Ya, nah itu sebabnya standarnya harus Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus kudus, tidak ada dosa di dalam dirinya. Ya, memang dia melakukan sama seperti manusia dan merasakan apa yang sama seperti manusia, tapi satu hal yang tidak dia lakukan dalam hidupnya adalah tidak berbuat dosa. Ya, ayo kita baca sama-sama 1 Petrus pasal 2 ayat 22. 1 Petrus pasal 2 ayat 22. 1 Petrus pasal 2 ayat 22 dikatakan di sana, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ya. Kemudian di Ibrani 4, Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ya, jadi ini kita boleh melihat dia tidak berbuat dosa, tidak ada dosa di dalam dirinya. Ya. Makanya kalau kita mau lihat Allah itu seperti apa sih, kekudusan Allah itu seperti apa, kita boleh melihat dan belajar dari Tuhan Yesus. Ya, yang pertama, kenapa kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai patokan atau standar hidup kita? Karena dia tidak berdosa. Ya, karena Tuhan Yesus Allah yang kudus, manusia yang kudus. Yang kedua, kenapa patokannya Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Amin.
Tuhan Yesus nggak pernah gagal dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ya, apa yang diperintahkan oleh Bapaknya untuk dia melakukannya di muka bumi ini, dia lakukan dengan sangat sempurna. Ya, dengan sangat sempurna. Di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-7 dan 8 dan 9. Filipi 2 ayat 7. Ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Siapa Tuhan Yesus ini ya? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, ya, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Allah begitu senang karena apa? Bapa di surga begitu senang karena Tuhan Yesus sudah menjalankan misinya di dalam dunia ini dengan sangat sempurna. Ya, dia tidak pernah gagal. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mengidolakan si A, jangan heran kita bisa saja satu kali kecewa dengan orang yang kita idolakan. Karena akhirnya kita temui, oh ada kekurangannya. Oh ternyata dia tuh begitu. Saya pikir dia itu baik, sempurna. Ya, ternyata ada juga kekurangannya. Bahkan mungkin kita pernah dikecewakan oleh orang-orang yang kita agung-agungkan. Ya, karena memang mereka adalah manusia. Ya, masih saja ada kekurangannya. Ya. Nah, di sini kita bilang ada keterbatasannya. Kalau manusia ada keterbatasannya, kalau Tuhan Yesus, kenapa dia nggak pernah gagal? Karena dialah yang maha kuasa. Ya, dia tidak pernah gagal di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Puji Tuhan. Sekarang yang ketiga. Ya. Kenapa harus Tuhan Yesus standarnya? Karena Tuhan Yesus hidup. Amin. Ya. Sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup ku tak gentar. Kenapa? Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin. Ya, kita harus tahu ya bahwa Yesus yang kita sembah itu Yesus yang hidup. Lukas pasal 24 ayat yang ke-6. Lukas pasal 24 ayat yang ke-6 dikatakan, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Ya, dia nyatakan ya, apa yang dia katakan bahwa 3 hari setelah kematiannya dia akan bangkit, dan itu memang terjadi. Dia bangkit, dia hidup. Saudara dan saya tidak menyembah Allah yang mati. Kalau orang lain pergi ziarah ke tempat gurunya, ya, ke tempat orang yang dia kagumi, orang yang dia idolakan. Tapi mayatnya masih ada di dalam kuburannya, tempat orang-orang berziarah. Tapi ketika saudara kalau berziarah ke tempat kuburan Yesus, tidak ada mayatnya di sana. Kubur kosong, membuktikan Tuhan Yesus hidup, ya. Dan dia hidup sampai saat ini. Dia berdoa buat saudara dan saya. Dia menjadi pengantara, menjadi imam besar atas apa yang menjadi kelemahan kita ketika kita datang kepada dia. Dia menjadi pengantara antara saudara dengan Bapa di surga. Ya, satu hal yang luar biasa.
Dia hidup. Siapa di sini yang meragukan Yesus itu hidup? Enggak ada. Puji Tuhan, ya. Kalaupun ya kita mengalami masalah dalam hidup ini, ya, kita harus apa? Melekat kepada Tuhan Yesus yang hidup, ya, supaya kita ini bisa juga seperti Tuhan Yesus yang tidak pernah gagal, ya. Ada satu ayat di dalam Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Ya. Namun aku hidup, ya. Paulus mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, ini satu pujian. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Ya, Paulus kalau dengan kekuatannya sebagai manusia, dia nggak bisa dapat menjalani hidup ini dengan kemenangan. Tapi karena dia hidup melekat dengan Tuhan Yesus. Jadi ketika dia melakukan sesuatu bukan lagi dia katanya. Bukan lagi kehebatan dia yang melakukan itu. Siapa? Itu adalah Tuhan Yesus yang melakukannya di dalam kehidupannya. Bagaimana caranya? Karena Paulus hidup melekat dengan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara dan saya juga bisa melakukan hal yang rasa-rasanya gak mungkin saya bisa mengampuni orang itu. Rasa-rasanya gak mungkin saya bisa berubah atau saya bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Ketika kita datang sama Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita setiap hari, ya, karena rasa nggak mungkin ini harusnya hidup kita lebih mengandalkan Tuhan, lebih dekat lagi sama Tuhan, lebih berserah lagi sama Tuhan, lebih bergaul akrab dengan Dia. Maka kita dapat mengatakan sama seperti Paulus, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Amin. Puji Tuhan, ya. Itu kenapa? Karena Tuhan Yesus yang saudara idolakan itu hidup. Yang keempat, kenapa harus Tuhan seperti Tuhan Yesus? Karena apa yang Allah kehendaki ada di dalam Tuhan Yesus. Ya, Tuhan ketika menciptakan saudara dan saya, ya, Dia menciptakannya segambar dan serupa dengan dirinya. Ya, Dia menciptakan kita segambar dan serupa dengan dirinya. Tapi gambar itu rusak karena dosa. Ya, karena dosa yang merusaknya. Dan Tuhan kirim Tuhan Yesus ke dalam dunia ini untuk mengembalikan gambaran itu dalam diri saudara dan saya. Ya. Luar biasa. Ya. Dia kirimkan Tuhan Yesus. Ketika saudara datang kepada Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, dikatakan saudara adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itulah yang Tuhan Yesus mau. Ya, Dia kenapa harus Tuhan Yesus? Karena gambar dan rupa Allah itu ada dalam diri Tuhan Yesus. Roma 8, dan itu juga yang Dia mau ada dalam diri saudara. Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat yang ke-29. Roma 8 ayat 29. Sama-sama kita mau baca. Sebab
semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, dikatakan saudara dan saya itu dipilih dari semula, ya, ditentukan dari semula. Untuk apa? Menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan mau, ya. Menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi kenapa Tuhan mau kita mengikuti standarnya? Ya, standarnya itu adalah Tuhan Yesus untuk menjadi dewasa penuh, manusia yang sempurna. Kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Dia suci, dia kudus, dia tidak pernah gagal, dan dia hidup. Dia adalah gambaran Allah yang sempurna. Ya, dia adalah gambaran Allah sempurna. Kita bisa melihat Allah di dalam diri Tuhan Yesus. Dan Tuhan juga mau saudara menjadi segambar dan serupa dengan dia. Ya. Ingat, ya, perjalanan Bapak Ibu belum selesai. Ya. Perjalanan kita di tempat ini belum selesai. Jangan jadi lengah. Ibarat orang lari, sudah berlari jalan, tahu-tahu saudara mandek. Ayo kita mau jalan terus, berlari lebih kencang lagi, lebih kuat lagi untuk mencapai kedewasaan penuh itu yang Tuhan rindukan dalam diri kita. Terus bersemangat sampai garis finish. Kalau tadi start terus sampai garis finish. Kapan finishnya? Kalau Tuhan sudah panggil Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya, yuk kita belajar dari Paulus. Bagaimana dia memperlakukan hidupnya sampai garis menjelang akhir hidupnya. 2 Timotius, kita berdiri bersama-sama. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin, puji Tuhan. Biarlah ini menjadi kerinduan kita bersama, menjadi sepertinya, seperti Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita nyanyikan kornya dengan satu doa di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Ini kami Tuhan, kami rindu menjadi seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu
Kami bersyukur Tuhan buat berkat firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi tujuan hidup kami, untuk kami boleh menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Biarlah menjadi tujuan dalam pengiringan kami kepadamu Tuhan. Kami mau senantiasa belajar dari Engkau. Berkati hamba-hambamu yang sudah melayani. Kiranya Tuhan pakai terus lebih hari lebih heran bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur buat berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Di akhir dari ibadah kita pada minggu ini sidang jemaatku yang kekasih, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus.